Akhir-akhir ini, publik dihebohkan oleh kematian seorang tokoh dari kelompok bersenjata asal Lebanon, Hasan Nasrullah. Namanya cukup dikenal oleh para pemerhati aliran sesat maupun politik, khususnya di Timur Tengah. Namun, ada hal yang sangat aneh yang membuat banyak orang awam kebingungan. Mengapa ada seorang tokoh Muslim yang sedang bersusah payah membantu Palestina, tetapi sebagian kaum Muslimin justru berbahagia atas kematiannya? Lalu, apa yang melatar belakangi hal ini? Bukankah Islam mengajarkan kesedihan jika ada saudara Muslim yang terkena musibah? Hasan Nasrullah adalah seorang komandan jenderal dari gerakan politik bersenjata di Lebanon. Beliau diangkat menjadi pemimpin setelah kematian Abbas al-Musawi, yang tewas akibat pembunuhan oleh pasukan Israel saat mereka mulai menduduki wilayah Lebanon yang berbatasan dengan Israel. Pada tahun 2000, Israel mengalami kekalahan dalam perang melawan Lebanon dan menarik pasukannya dari tanah Lebanon. Setelah itu, Hasan Nasrullah terus mendesak Israel untuk mundur sepenuhnya dan memulangkan para tahanan dari Lebanon. Namun, setelah perang antara Hamas dan Israel pecah, Hizbullah yang dipimpin oleh Hasan Nasrullah mengambil kebijakan untuk membantu Hamas atau Palestina dengan menghancurkan infrastruktur militer yang dimiliki Israel. Ini serupa dengan apa yang dilakukan proksi Iran lainnya, seperti pasukan Houthi di Yaman, Jihad Islam di Palestina, dan milisi pro-Iran di Suriah maupun Irak. Dengan kebijakannya ini, Hizbullah selalu aktif dalam menggempur Israel dengan roket, rudal, dan para snipernya. Namun, karena target serangan mereka bukan posisi umum, dampaknya terlihat kecil dan terkesan seperti main-main. Inilah yang membuat banyak netizen kontra dan berkomentar negatif, bahkan membuli Hizbullah. Alasan netizen pun masuk akal, setiap kali Israel membalas serangan dari Lebanon, banyak korban sipil yang jatuh, termasuk beberapa jenderal Iran sendiri. Ini tentu saja dianggap sebagai kerugian besar. Memang sulit untuk memberikan pemahaman yang adil dalam konflik ini, karena di Timur Tengah terdapat banyak partai politik dan kabilah yang menguasai sebagian wilayah negara, dan rentan terhadap perang saudara, seperti yang terjadi di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Dalam satu negara bisa ada 4 hingga 5 kelompok bersenjata yang awalnya hanya partai politik. Hizbullah, misalnya, awalnya adalah partai politik di Lebanon dengan tujuan utama menghalau Israel dari Timur Tengah dengan dukungan penuh dari Iran. Awalnya, kelompok ini hanya berfokus untuk menjaga situs-situs Syiah dan melindungi ritual-ritual mereka. Namun, seiring dengan bertambahnya kekuatan, Hizbullah berkembang menjadi kekuatan besar yang berpengaruh, bahkan hingga ke negara-negara tetangga. Ketika Suriah dilanda perang saudara antara pemerintah dan rakyat yang menginginkan pergantian kekuasaan, Hizbullah muncul dan berperan sebagai pelindung pemerintah Suriah di bawah pimpinan Bashar Assad, seorang penganut Syiah. Mereka masuk dengan kekuatan militer besar, yang menyebabkan ribuan korban jiwa dari rakyat sipil akibat kebrutalan Hizbullah yang saat itu didukung penuh oleh Assad. Inilah jahatnya politik yang kerap menindas siapapun yang berbeda kebijakan, terlebih lagi ketika dibumbui dengan sentimen agama. Jika merujuk pada kejadian tahun 2010, tidak heran banyak rakyat Suriah dan Lebanon yang menderita akibat kekejaman pasukan Hizbullah di bawah pimpinan Hasan Nasrullah. Banyak penduduk Suriah dan Lebanon yang merayakan kematian Hasan Nasrullah, padahal mereka juga Muslim. Serangan Israel ini memakan banyak korban, termasuk pemimpin Hizbullah. Setelah perang antara Hamas dan IDF pecah, Hizbullah tetap berkomitmen membantu Hamas. Namun, ada satu kesalahan besar yang mereka lakukan. Mereka tampaknya lupa bagaimana gerak-gerik intelijen Mossad. Setiap serangan Israel selalu tepat sasaran karena Mossad memiliki agen yang tersebar di mana-mana.
satu hal yang perlu diwaspadai adalah jejak digital yang ditinggalkan oleh teknologi yang digunakan. Siapapun yang menggunakan teknologi dari Amerika atau Israel akan meninggalkan jejak yang bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi target. Sementara itu, Hamas dan jaringannya tidak menggunakan teknologi komunikasi dari Israel, kecuali air dan listrik, yang memang diambil dari Israel. Hal ini memberikan keuntungan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan Palestina serta para pejuangnya. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk sebisa mungkin menghindari penggunaan teknologi dari Amerika atau Israel. Bagaimana nasib Hizbullah setelah ditinggal oleh Hasan Nasrullah, tokoh yang luar biasa di Timur Tengah ini? Dalam kepemimpinannya, Hizbullah menjadi kekuatan besar yang siap berperang di mana saja sesuai arahan Iran, sekutu utamanya. Beberapa prediksi menyatakan bahwa tanpa Hasan Nasrullah, Hizbullah akan terpuruk, terutama karena banyak kehilangan jenderal-jenderal pentingnya. Jika ini terjadi, Israel akan diuntungkan karena daerah perbatasan Lebanon akan lebih mudah direbut kembali. Namun, jika Iran terus memberikan dukungan, Hizbullah mungkin bisa memperbaiki kerugian yang dialami akibat perang dengan Israel yang menghabiskan sekitar 4.000 rudal, suatu pemborosan yang luar biasa. Ditambah lagi, banyak orang penting yang tewas. Jika Hizbullah bisa segera berbenah, mereka mungkin akan tetap eksis. Pemerintah Lebanon juga berada dalam dilema besar karena banyak rakyat sipil yang menjadi korban serangan Israel dan kota-kota seperti Beirut juga terdampak parah oleh ulah Hizbullah. Ini menambah beban pemerintah dalam menangani pengungsian dan perbaikan infrastruktur. Mungkin jawabannya hanya satu, sebagaimana sabda Nabi dalam hadits. Islam itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Kaum muslimin seperti satu tubuh, ketika satu bagian tubuh sakit, bagian lainnya ikut merasakan sakit. Kita yang jauh dari Timur Tengah hanya bisa mendoakan agar keamanan dan kedamaian bisa tercapai di sana, walaupun banyak konflik yang sedang terjadi. Semua kaum muslimin yakin bahwa kejayaan Islam akan kembali di sana suatu hari nanti. Mungkin sekarang mata mereka meneteskan air mata, tetapi mereka tetap tersenyum dan kuat. Ini mungkin cara Allah mencintai mereka sebelum mereka nanti dimuliakan kembali. Akhirnya mari kita akhiri konten ini dengan doa bersama, agar kita semua diberikan keamanan dan ketentraman hidup. Semoga hidup kita semakin indah dan penuh khusyuk. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.